Impulsif adalah sikap saat seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Hal ini umumnya dilakukan oleh anak-anak. Meskipun tidak jarang ditemui juga pada orang dewasa. Perilaku ini juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa berpikir panjang atau memikirkan konsekuensinya. Misalnya, ketika membuka toko online, seorang impulsif akan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Seperti, sandal atau sepatu padahal alas kaki yang dimiliki masih ada dan layak digunakan. Atau membeli baju dengan model paling terkini agar tidak ketinggalan tren. Padahal baju-baju yang dimiliki masih sangat layak dikenakan. Melansir dari laman katadata.co.id, pada artikel jurnal berjudul, Impulse Control Disorders, Updated Review of Clinical Characteristics and Pharmacological Management, biasanya dialami oleh remaja hingga berusia 30 tahun. Sekitar 80–95% penderitanya terdiri dari perempuan. Seseorang yang mengalami gangguan ini dapat dilihat dari perilakunya. Misalnya gegabah, labil, tidak dapat diprediksi, self-control yang buruk, dan sering menginterupsi orang lain. Tidak jarang, seseorang bertindak dengan cepat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Tidak jarang impulsif menjadi tanda adanya gangguan kontrol impuls atau gangguan kesehatan mental lainnya. Tindakan ini tidak sepenuhnya memberikan keburukan. Ia dibutuhkan di saat-saat tertentu. Misalnya ketika menghadapi stres atau krisis yang mengharuskan merespons dengan cepat tanggap. Maka sikap impulsif ini sangat diperlukan. Namun, impulsif patut diwaspadai jika terjadi berulang-ulang. Ia menjadi bagian kepribadian seseorang atau membahayakan diri sendiri serta orang lain. Bisa jadi, tindakan ini menjadi gejala dari gangguan mental lainnya. Kita dapat lebih mendalami psikologi kepribadian dari setiap orang sehingga membantu untuk mengidentifikasi diri dan mencari penanganan yang tepat ketika tindakan impulsif terjadi pada diri sendiri atau orang-orang terdekat. Buku, Psikologi Kepribadian, karya Sumadi Suryabrata yang secara umum berisi mengenai penggolongan kepribadian yang didasarkan pada metode yang digunakan, komponen kepribadian yang dipakai sebagai landasan, dan cara pendekatan. Dari ketiga dasar penggolongan tersebut, muncullah berbagai psikologi kepribadian, seperti tipologi Kahn, teori psikoanalisis, teori Spranger, teori kepribadian Ludwig Klages, teori biososial, dan masih banyak. Gejala impulsif. Perilaku impulsif dapat membahayakan kesehatan mental jika terjadi secara terus-menerus. Berikut gejala impulsif, yang telah dirangkum dari berbagai narasumber. Senang menghamburkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Menyakiti diri sendiri ketika merasa marah, kecewa, dan sedih. Mudah tersinggung atau marah bahkan tanpa sebab. Melakukan aktivitas seks yang berisiko. Emosi yang meledak-ledak ketika marah sampai menghancurkan barang. Mengeluarkan emosi berlebihan. Mengubah atau membatalkan rencana secara tiba-tiba. Menghamburkan uang terlalu banyak. Tiba-tiba berhenti dari pekerjaan. Emosi sering meledak-ledak, terlalu banyak meminta maaf, tidak mampu menerima kritik, makan atau minum secara berlebihan, mengancam akan menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, terlalu memanjakan diri dalam beberapa hal, seperti belanja dan makan, kesulitan untuk fokus, banyak memulai sesuatu, membesar-besarkan masalah kecil, berteriak ketika merasa stres, penyebab impulsif. Melansir dari laman sehat.com, perilaku ini wajar dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Sebab, otak mereka masih dalam perkembangan sehingga perilaku impulsif belum tentu menjadi pertanda masalah. Penyebab perilaku impulsif memang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, hal ini dikaitkan dengan bagian otak hipotalamus dan hipokampus. Hipokampus sendiri mengambil peran aktif dalam daya ingat, EOC, dan pembelajaran. Sementara, hipotalamus memiliki peran sebagai pengatur suasana hati, mood, dan fungsi perilaku manusia. Ketika para peneliti melakukan riset dengan meningkatkan atau mengurangi lalu lintas antara hipotalamus dan hipokampus ventral pada otak tikus, muncul dampak yang sama, yakni peningkatan perilaku impulsif. Di sisi lain, faktor genetik juga dianggap memiliki peran penting.